Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan estimasi permintaan untuk mata kuliah ekonomi manajerial. Nah, yang akan kita bahas di dalam video ini adalah yang pertama, masalah identifikasi, yang kedua pendekatan penelitian pemasaran untuk estimasi permintaan, yang ketiga analisis regresi sederhana, ada analisis regresi berganda, masalah dalam analisis regresi dan mengestimasi permintaan regresi. Untuk yang pertama, masalah identifikasi ya, ini terkait dengan observasi antara harga dan kuantitas ya. Tidak secara langsung menghasilkan kurva permintaan dari suatu komoditas. Jadi untuk Q ini menggambarkan kuantitas. Untuk yang P ini adalah harga ya. Ini untuk P1 yaitu untuk harga di tingkat pertama ya, dengan kuantitas yang ada di nomor 4 ini. Nah, di tengah ini ya, ada namanya E. E ini adalah titik keseimbangan atau equilibrium. Nah, D1 ini berarti kurva permintaan untuk yang pertama ya. D2 demand yang nomor 2 ya. Kemudian S1 ini adalah kurva penawarannya atau supply ya untuk yang pertama dan seterusnya. Ya, jadi kita perlu mengidentifikasi hal-hal seperti ini. Selanjutnya ada estimasi permintaan ya, ini dengan pendekatan riset pemasaran. Yang pertama ada survei konsumen. Ini dengan mensurvei konsumen untuk melihat bagaimana reaksi terhadap jumlah yang diminta jika ada perubahan harga, pendapatan dan lain-lain. Nah, ini untuk survei konsumen ini menggunakan kuesioner. Nah, nantinya deskripsi juga akan kalian pakai kalau yang menggunakan metode kuantitatif, yaitu menggunakan survei. Nah, survei ini ada kaitannya dengan penyebaran kuesioner. Yang kedua ada penelitian observasi. Ini pengumpulan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan suatu produk. Kemudian ada klinik konsumen. Nah, di sini itu kalian diminta untuk mengeksperimen ya, di mana partisipan itu diberi sejumlah uang tertentu dan diminta membelanjakannya di dalam suatu toko simulasi. Nah, kalian nanti bisa mengamati bagaimana reaksi mereka jika terjadi adanya perubahan harga, pendapatan, selera dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada eksperimen pasar. Ini mirip juga dengan klinik konsumen tapi dilaksanakan di pasar yang betulan atau pasar yang sesungguhnya. Kita masuk ke analisis regresi ya. Nah, di sini ada contoh soal untuk tahun pertama X-nya 10, Y-nya 44. Tahun kedua X-nya 10, Y-nya 40 ya. Ketika kita diminta untuk bikin scatter diagram ya, ini adalah untuk tahun kedua ya. Tahun kedua tadi X-nya ini di sumbu X, ini di sumbu Y. X-nya tadi kan 9 ya, 9,40, maka ada di sini. Kemudian untuk yang tahun pertama 10,44 itu ada di sini. Ini kalau ditarik garis tuh seperti ini. Tapi ketika scatter diagram kita cukup untuk bikin notes-nya aja atau poin-poinnya, dot-nya aja. Oke. Nah, untuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus BX. Ya, kalau titik-titik ini angka yang didasarkan dari X dan Y. Analisis regresi. Garis regresi ini atau line of best fit ya, ini meminimumkan jumlah dari simpangan kuadrat pada sumbu vertikal atau ET dari setiap titik pada garis regresi tersebut. Dan metode OLS, ordinary least square, ini adalah metode jumlah kuadrat terkecil yang biasa kita pakai. Selanjutnya ada menggambarkan garis regresi ya. Ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dilihat dari X dan Y-nya. Next ada analisis regresi sederhana dengan metode OLS atau least square ya. Untuk model persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX ditambah E. E ini adalah error. Ya, nanti tinggal dimasuk-masukin aja ke rumus. Cara mencari E juga sudah diketahui, YT min Y bar T ya. Nah, untuk metode OLS ini tujuannya untuk apa? Untuk menentukan kemiringan atau slope dan intercept yang meminimumkan jumlah simpangan kuadrat atau sum of the square error. Nah, rumusnya seperti ini ya. Ini nanti kalian tinggal masuk-masukin aja karena Y-nya udah diketahui, X-nya udah diketahui, A-nya juga ya. Nah, untuk prosedur estimasinya untuk mencari B itu rumusnya seperti ini ya. Jadi nanti sebelum mengerjakan pasti diminta untuk cari A dan B-nya dulu. Diminta untuk cari A dan B-nya dulu supaya kita bisa mengerjakan next step-nya.
Nah, ini ada contoh estimasi ya, supaya kalian nggak bingung. Untuk rumus-rumusnya tadi kan sudah saya jelaskan di sebelumnya ya. Ini kita asumsikan ini tahun aja ya. Nah, ini tahun pertama sampai tahun ke-10. X-nya sudah diketahui ya, X dan Y. Yang pertama, kita harus membuat tabel pembantu ya. Jadi biasanya di soal itu cuman seperti ini aja. Cuman diketahui waktu X dan Y. Nah, kalian diminta untuk mencari estimasinya. Yang perlu kalian lakukan adalah di sini ditambah lagi sigma. Jadi kalian jumlahkan ya, X ini dari atas sampai bawah jumlahnya 120, Y juga jumlahnya 500. Kemudian kalian ya bisa mencari, yang pertama itu adalah kita cari X barnya dulu supaya bisa mengerjakan XT min X bar ya. Di sini N-nya 10, jumlah datanya 10 ya. Kemudian sigma XT 120, sigma Y ini 500 ya. Kemudian kita cari X barnya dulu. Nah, untuk mencari X bar rumusnya gimana, Bu? Rumusnya adalah sigma X ya dibagi dengan jumlah data. Nah, sigma X-nya tadi berapa? 120 dibagi 10 sama dengan 12. Oke, clear. Sehingga ketika kita membuat tabel pembantu seperti ini kan XT min X bar. XT-nya tadi berapa? 10. X barnya berapa? 12. 10 min 12 hasilnya minus 2. Ini juga sama, XT min X bar. 9 dikurangi 12 minus 3. 11 dikurangi 12 minus 1. 12 kurangi 12 0 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita mencari YT min Y bar. Nah, Y barnya ini kan belum diketahui ya, kita cari. Cara mencari Y bar gimana, Bu? Sama seperti X bar. Sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya 500, N-nya 10. Jadi Y barnya 50. Kemudian kita bisa menghitung nih YT min Y bar. YT-nya 44 dikurangi 50. Hasilnya minus 6. Ini 40 dikurangi 50 hasilnya minus 10 dan seterusnya. Ketika XT min X bar, YT min Y bar sudah diketahui, kita kalikan. Ya, XT min X bar dikali YT min Y bar. Minus 2 dikalikan minus 6 hasilnya positif 12. Minus 3 dikali minus 10 hasilnya positif 30. Ya, setelah kita mendapatkan nilai ini ya, kita mencari XT min X bar dikuadratkan. Ya. Jadi kolom ini ya, itu semuanya dikuadratkan. Minus 2 kuadrat 4, minus 3 kuadrat 9 dan seterusnya. Ya. Kemudian kita bisa menghitung sigma XT min X bar kali YT min Y bar ya. Sigmanya adalah 106. Untuk sigma XT min X bar dikuadratkan ini sigmanya 30. Ya. Sehingga kita bisa mencari B ya. B ini kita tinggal masukin aja rumusnya tadi di awal. Rumus B berarti XT min X bar kali YT min Y bar itu 106 ya, dibagi dengan XT min X bar dikuadratkan, dibagi 30, hasilnya adalah 3,533. A kita juga bisa mencari ya, 50 ini adalah dari sigma YT min A ini kita bisa cari ya. Jadi 50 ini dari Y bar dikurangi B dikalikan dengan X bar ya, maka ketemu 7,60. Jadi untuk rumus B dan A ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini ya perhitungannya lebih detailnya. Selanjutnya ada uji signifikansi, standard error of the slope estimate. Ya, rumusnya seperti ini, SB. Oke. Nah, ini ada contoh perhitungannya ya. Nah, jadi di sini sudah diketahui waktunya, XT-nya, YT dan Y bar-nya ya. Y bar itu yang ini. Jadi nanti di soal sudah diketahui sehingga kalian tinggal menghitung E-nya, yaitu cara mencari E YT min Y bar. Ini sudah ketemu ya. Caranya kan YT min Y bar berarti 44 dikurangi 42,90 hasilnya ini dikurangi ini hasilnya ini. Kemudian kalian bisa mencari E kuadrat ya, yaitu dengan YT min Y bar dikuadratkan ya. Jadi nanti kalian tinggal hitung dan masukin rumus aja. Ini juga sudah diketahui ya, XT min X barnya, kemudian dipangkatkan. Tadi untuk mencari X bar dan Y bar ya, itu sama seperti perhitungan yang sebelumnya. Nah, seperti ini
ya. Tuh. Selanjutnya ini ada rumusnya ya. Ini tadi perhitungannya lebih detailnya seperti ini. Nah, kemudian untuk T ini B dibagi dengan SB yaitu 3,53 dibagi 0,52 hasilnya 6,79. Ini nanti itu prinsipnya kalian tinggal masukin aja ke dalam rumus dan perhitungannya. Yang penting kalian tinggal cari X bar sama Y barnya. Itu nanti bisa dipakai untuk mencari atau mengerjakan soal yang selanjutnya ya. Kemudian ini ada derajat kebebasan, N ini adalah jumlah data, dan K ini biasanya diketahui di soal. Jadi nanti kalau ini tadi contoh soalnya K nya diketahuinya 2 ya. Jadi 10 kurangi 2 sama dengan 8 sehingga critical value di alpha 5% itu adalah 2306. Nah, ini ada di composite of sum of square ya, total variasi sama dengan explained variation ditambah unexplained variation. Nah, rumusnya seperti ini, nanti tinggal dimasukin aja. Ya. Ini biasanya tidak terlalu saya minta untuk bikin grafik, jadi ini hanya sekedar untuk pengetahuan kalian aja. Nah, untuk koefisien determinasi ini biasa kita kenal dengan R-square. Ini juga kepake banget kalau nanti kalian itu skripsinya pakai SPSS, dan juga AMOS juga ada R-square-nya ya. Jadi explained variation dibagi total variation ya. Makanya kenapa kuncinya kalian harus cari X bar dan Y barnya. Ketemu R-square-nya adalah 0,85 ya. Kemudian koefisien korelasinya itu adalah akar dari R square ya. Koefisien korelasi itu lambangnya R, jadi akar dari R square. Nah, jadi biasanya R itu berkisar di antara min 1 sampai dengan 1. Nah, untuk R-nya ini adalah akar dari 0,85 yaitu 0,92. Selanjutnya ada analisis regresi berganda. Untuk model persamaannya seperti ini, A plus B1X1 plus B2X2 plus BKXK. Jadi tergantung variabelnya, kalau ada 5 ya sampai B5X5 ya. Ini, nah untuk R square ini rumusnya seperti ini ya. Nah ini nanti kalian tinggal masukin aja ke dalam rumus. Yang penting nanti kalian baca soalnya benar-benar, karena nanti diketahui K-nya berapa, N-nya berapa ya. Nah, ini ada masalah-masalah dalam analisis regresi. Dalam multikoloniaritas itu ada 2 atau lebih variabel bebas yang mempunyai korelasi yang sangat kuat. Kemudian ada heteroskedasticitas atau variance of error term is not independent of the Y variable ya. Kemudian ada autocorrelation, ini consecutive error term are correlated. Nah, ini ada Durbin-Watson statistik ya, ini hanya untuk pengetahuan aja. Kemudian langkah-langkah mengestimasi permintaan dengan regresi yaitu spesifikasi model dengan cara ya mengidentifikasi variabel-variabelnya. Misalnya QD sama dengan F itu dikalikan P, I, P, Y, A, T itu adalah variabel-variabel yang mempengaruhinya. Kemudian pengumpulan data, spesifikasi bentuk persamaan permintaan ya. Contohnya ini menggunakan persamaan yang linear seperti ini, QD sama dengan A min A1 PX sampai nanti tergantung ada berapa variabel. Ya, kemudian estimasi nilai-nilai parameternya dan ada pengujian hasil. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan estimasi permintaan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.